Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Muhammad Isril dan Santika Putri Apriliani dalam mata kuliah Sejarah Dakwah dengan tema Dakwah pada masa Bani Umayyah, dakwah pada masa Umar bin Abdul Aziz. Dinasti Umayyah merupakan dinasti besar pertama dalam pemerintahan Kekaisaran Khalifah Muslim. Dinasti Umayyah dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, adalah keluarga besar pedagang suku Quraisy yang berpusat di Mekah. Mereka awalnya menentang Islam karena Bani Umayyah selalu bersaing dengan Bani Hashim. Pada awalnya, Bani Umayyah lebih mendominasi dan menguasai pemerintahan dan perdagangan dalam masyarakat Makkah, dikarenakan telah yang banyak bergantung kepada pengunjung Ka'bah dibandingkan dengan Bani Hashim adalah orang-orang yang sederhana. Maka seiring dengan berkembangnya agama Islam, Bani Umayyah merasa terancam dan menjadi penentang utama dalam perjuangan Nabi Muhammad. Namun setelah Islam kuat dan mampu merebut Mekah saat peristiwa yang dikenal dengan Fathul Makkah, Abu Sufyan berserta sekutunya menyerah dan kemudian memeluk agama Islam hingga tahun 627 Masehi. Perkembangan dakwah pada dinasti Umayyah dapat dikatakan memiliki banyak kegiatan, baik yang sifatnya ke dalam maupun keluar. Ke dalam merupakan tindakan pembinaan dan konsolidasi atau sebuah usaha untuk memperkuat dan menyatukan hubungan antar dua kelompok atau lebih guna membentuk suatu entitas yang lebih kuat. Sedang keluar itu merupakan usaha pelebaran wilayah dakwah. Perkembangan dakwah pada masa dinasti Umayyah meliputi perluasan wilayah dakwah, pengembangan dan pembinaan ilmu dan pemikiran di bidang ekonomi. Memperluas wilayah dakwah guna mempertahankan kelangsungan dakwah Islamiyah. Maka Daulah Bani Umayyah memandang perlu mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dalam rangka upaya penyebaran dakwah Islamiyah atas dasar konsiderasi atau pertimbangan inilah. Maka kemudian arena pengembangan dakwah Islamiyah dilakukan pada 3 wilayah yang luas. Ketiga wilayah itu ialah wilayah Asia Kecil, wilayah Afrika Utara, dan wilayah Timur. Wilayah Asia Kecil, Daulah Bani Umayyah mengambil Damaskus sebagai ibu kota negara dan sekaligus sebagai pusat kegiatan dakwah. Karena itu, wilayah Asia Kecil menjadi sangat penting, sebab apabila wilayah ini dibiarkan begitu saja, sama halnya dengan memberi peluang kerajaan Romawi Timur memperkuat dirinya, dan ini memberi kesempatan kepada mereka untuk memukul jantung dakwah Islamiyah. Wilayah Afrika Utara, perluasan wilayah dakwah di wilayah ini merupakan tindak lanjut penyempurnaan dari masa Khulafaur Rasyidin, sehingga kota Kairawan berhasil dijadikan pusat kegiatan dakwah dan selanjutnya menjadi tempat pengembangan dan penempatan tenaga untuk persiapan ke Andalusia. Wilayah Timur, melebarnya dakwah Islamiyah melalui wilayah timur ini yaitu ke daerah-daerah seberang sungai atau negeri-negeri yang terletak antara Sungai Jihun atau Amudarya dan Sungai Sihun atau Sirdarya dan daerah-daerah Sind atau Indus. Maka terbukalah baginya jalan menuju Asia Tenggara dan ke timur jauh. Pengembangan dan pembinaan ilmu.
Pengembangan dan pembinaan ilmu pada masa Daulah Bani Umayyah juga merupakan kelanjutan dari apa yang telah dirintis dan diusahakan oleh Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Dakwah Islamiyah ini berada pada jalan yang lempang ke arah pengembangan dan perluasan bidang-bidang ilmu dengan bahasa Arab sebagai media utamanya. Ilmu-ilmu pengetahuan yang dikembangkan dan dibina ialah seperti ilmu qiraat, tafsir, hadis, fikih, nahwu, torik, dan geografi. Lebih lanjut mengenai pengembangan dan pembinaan ilmu pengetahuan pada bagian kedua dari periode Bani Umayyah ini, dimulailah kegiatan kesenian dan arsitektur. Dari sini mulailah dakwah melalui sekolah bersistem lokal atau kelas, penyebaran para ulama sebagai dai ke berbagai pelosok negeri, dan juga ditugaskan melakukan penyeleksian hadis-hadis serta membersihkan tafsir-tafsir yang menyeleweng. Pemikiran di bidang ekonomi. Pemikiran serius terhadap penerbitan dan pengaturan uang dalam masyarakat Islam muncul di masa Abdul Malik bin Marwan. Beliau mengubah mata uang Bizantium dan Persia di beberapa daerah yang dikuasai Islam. Hal ini didasarkan pemikiran bahwa mata uang selain memiliki nilai ekonomi juga sebagai pernyataan kedaulatan dinasti Islam. Selain itu, Khalifah Abdul Malik dalam hal pajak dan zakat memberikan kebijakan dengan memberlakukan kewajiban bagi umat Islam untuk membayar zakat dan bebas dari pajak lainnya. Hal inilah yang mendorong orang non-muslim memeluk agama Islam. Namun hal ini menimbulkan masalah bagi perekonomian negara, karena di satu sisi perpindahan agama mengakibatkan berkurangnya sumber pendapatan negara dari sektor pajak. Dinasti Umayyah memegang kekuasaan Islam selama 90 tahun dengan pusat pemerintahan di Damaskus atau Suriah. Selama kurun waktu tersebut, pemerintahan dipegang oleh 14 khalifah. Khalifah-khalifah itu diantaranya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, Walid bin Yazid, Yazid bin Walid, Ibrahim bin Walid, Marwan bin Muhammad. Di antara khalifah-khalifah itu terdapat beberapa khalifah terkenal dan memberikan sumbangan terhadap perkembangan dan kebudayaan Islam. Salah satunya adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakim bin Al-As bin Umayyah bin Abdisyam bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab lahir di Madinah pada hari Selasa 4 November 682 Masehi dan wafat pada 720 Masehi di Suriah. Ibunya bernama Ummu Asim binti Asim bin Umar bin Khattab. Ayahnya adalah seorang dermawan dan salah satu pejabat terbaik Bani Umayyah yang menjabat sebagai gubernur di Mesir. Dia pun dikenal sungguh-sungguh dan tekun dalam menuntut ilmu hadis. Umar bin Abdul Aziz merupakan sosok laki-laki yang berparas lembut dan tampan. Kulitnya putih kecoklatan, jambangnya tipis, tubuhnya ramping atau karena sering berpuasa sunnah, dan matanya cekung atau karena tiada hari tanpa sholat malam. Umar dibesarkan di Madinah di bawah pimpinan Ibnu Umar, salah seorang periwayat hadis terbanyak. Ia telah menghafal Al-Quran sejak masih kecil.
mengembara ke Madinah untuk menimba ilmu pengetahuan. Ia meminta ilmu dari beberapa orang terkemuka seperti Imam bin Anas, Urwah bin Jubair, Abdullah bin Ja'far, Yusuf bin Abdullah, dan yang lainnya. Selama proses dakwahnya, khalifah ini terkenal dengan keadilannya dalam menjalankan pemerintahan. Ia mempunyai pribadi seperti Umar bin Khattab. Di antara sifat-sifat terpuji Umar bin Abdul Aziz yakni sopan, adil, sederhana, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat cinta kepada rakyatnya, lebih mementingkan urusan agama daripada politik, lebih mementingkan persatuan umat Islam daripada golongan, penyiaran Islam dengan cara damai, dan berbuat adil terhadap semua pihak. Usahanya dalam proses penyebaran Islam dilakukan dengan mengirim para mubalik ke India, Turki, dan barbar di Afrika Utara, dan menyetop usaha pengepungan Konstantinopel atau ibu kota Kekaisaran Romawi. Dan para tentara diperintahkan untuk kembali ke markas masing-masing. Terhadap pihak yang menentang Bani Umayyah seperti golongan Khawarij dan Syiah, Umar bersikap lunak. Mereka tidak diperangi tetapi diajak berdiskusi dan membina saling pengertian. Ia melancarkan dakwah Islam dengan cara bijaksana dan persuasif hingga penduduk yang belum beragama Islam masuk ke Islam, juga melindungi penduduk Mesir. Karakteristik dakwah Umar bin Abdul Aziz terlihat pada saat ia menerima jabatan ini. Beliau sebagai pembaharu abad pertama Hijriyah, bahkan juga disebut sebagai Khulafa Rasyidin kelima, karena dakwah yang dilakukannya melalui perbuatan yang dilakukannya sendiri dan keluarganya. Dakwah yang dilakukan dari dalam dirinya tersebut menunjukkan hasil berupa kemakmuran yang ada ketika itu tidak akan pernah terulang kembali, yaitu ketika para amil zakat berkeliling di perkampungan-perkampungan Afrika, tapi mereka tidak menemukan seseorang pun yang mau menerima zakat. Negara benar-benar mengalami surplus atau keadaan yang menggambarkan jumlah aset atau sumber daya melebihi porsi yang digunakan secara aktif, bahkan sampai ke tingkat di mana utang-utang pribadi dan biaya pernikahan warga pun ditanggung oleh negara. Dalam dakwah yang dilakukan tersebut, Umar bin Abdul Aziz menggunakan karakteristik amar ma'ruf dan nahi mungkar terhadap umat Islam yang telah melaksanakan risalah Nabi lewat 3 macam metode yang paling pokok, yakni dakwah, amar ma'ruf, dan nahi mungkar. Dalam mengukuhkan lagi dakwah Islamiyah, beliau telah mengantar 10 orang pakar hukum Islam ke Afrika Utara, serta mengantar beberapa orang pendakwah kepada raja-raja India, Turki, dan barbar di Afrika Utara untuk mengajak mereka kepada Islam. Di samping itu juga beliau telah menghapuskan bayaran jizyah atau pajak per kapita yang diberikan oleh penduduk non-muslim pada suatu negara di bawah peraturan Islam, yang dikenakan ke atas orang yang bukan Islam dengan harapan yang banyak akan memeluk Islam. Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang terkenal dengan keadilannya telah menjadikan keadilan sebagai keutamaan pemerintahannya. Beliau ingin semua rakyat dilayani dengan adil, tidak memandang keturunan dan pangkat, supaya keadilan dapat berjalan dengan sempurna. Keadilan yang beliau perjuangkan adalah menyamai keadilan di zaman kakeknya, Khalifah Umar Al-Khattab. Adapun nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam dakwah Umar bin Abdul Aziz adalah disiplin diri dan aktif dalam menambah ilmu pengetahuan. Karakteristik dakwah Umar bin Abdul Aziz
tercermin dalam amar ma'ruf nahi mungkarnya. Terlihat dari dakwah yang dilakukannya, mulai dari dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat. Adapun indikator yang terlihat dari karakteristik dakwah beliau, terlihat dari kebijakan yang dilakukannya dalam pemerintahan, yang terlihat dari kebijakan memutuskan sesuatu bentuk pemerintahan yang dilakukan. Nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam dakwah Umar bin Abdul Aziz tercermin dari sikap yang ditunjukkan oleh apa yang diperbuatnya. Sikap dalam memimpin rakyat yang adil dan bijaksana. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.